Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Almareta dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu anggota DPRD Kabupaten Lumajang. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Anang Ahmad Saifuddin, umur 42 tahun. Kebetulan hari ini diamanai sama masyarakat untuk menjadi ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Apakah kita bisa langsung mulai ke Boleh. pertanyaannya? Lu semester berapa? Semester 2 Bapak. Semester 2. Ya, yang pertama, menurut Bapak, partai politik itu apa? Partai politik itu adalah wahana yang menjadi salah satu piranti dari demokrasi atau di satu negara bangsa. Nah, partai politik itu adalah wahana yang menjadi bagian dari kepentingan politik masyarakat. Yang selanjutnya Bapak, banyaknya masyarakat yang kurang paham mengenai KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apakah Bapak bisa sedikit memberikan penjelasan mengenai apa sih KKN itu sendiri? Ya, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme saya pikir di zaman yang sudah post modern ini atau disruption ini sudah tidak sama lagi, karena masyarakat pada masa Orde Baru sudah disuguhi mendemonstrasikan oleh negara tentang kolusi. Itu adalah salah satu tindakan nista bagi siapapun, apalagi itu pejabat. Saya pikir hari ini generasi kita, generasi milenial sudah tidak lagi menjadi satu tema yang menarik untuk dijadikan wacana atau diskursus atau didiskusikan hari ini. Karena saya pikir itu adalah masa lalu yang juga harus diukur dalam. Kemudian korupsi, watak-watak korupsi itu sesungguhnya tidak hanya ada pada pejabat negara, tetapi bagaimana kita memberikan pencerahan terhadap masyarakat bahwasanya korupsi dalam segala bentuk dan dalam bentuk apapun, baik itu di ranah domestik, di dalam keluarga. Taruh hari ini lebaran misalnya, biasanya anak-anak kita dapat sangung ketika berkunjung, bersilaturahim ke saudara, ke kerabat, ke relasi. Kemudian ibu dengan entengnya bilang, adik, titipkan ibu aja. Nah, itu sesungguhnya adalah benih-benih koruptif yang harus jadi pemahaman kita bersama. Kemudian nepotisme, kekeluargaan. Di zaman ini orang sudah tidak lagi melihat kekerabatan itu sebegitu dominan. Saya misalnya ketua DPRD, kemudian akan bawa adik-adik saya untuk jadi pegawai negeri, tapi itu susah. Hari ini seleksi PNS sangat terbuka sekali dan bisa diakses oleh semuanya. Nah, nepotisme itu sama seperti yang saya katakan tadi, sudah harus dijaga. Hari ini yang terpenting adalah berbasis inovasi. Salah satu komitmen kalau di dalam Islam itu al-ijad ila ma huwal aslah wal aslah wal aslah, continuous improvement, dan itu menjadi daya tahan di era Islam sendiri. Kalau kata Renal Kasali, salah satu daya tahan kita di era ini ya inovasi. Kita harus banyak, terutama anak-anak muda. Hari ini, kalau dulu Luis di semester 2 itu sudah kita ini kelihatan curi.
Tapi hari ini kan perkembangannya sudah luar biasa. Kawan-kawan di semester 2 sudah ada yang berbisnis online atau sudah canggih bikin platform digital. Contoh misalnya Gojek sekurang apa. Kemudian ada kalau yang aktif di pemuda masjid misalnya, dia bikin platform digital untuk memudahkan orang bersama. Bikin platform digital untuk memudahkan orang hitung zakat, atau bikin platform digital orang bisa diingatkan setiap saat waktu. Macam-macam. Nah, saya pikir perkembangannya ini ya luar biasa. Pandemi ini di dalam konteks keindonesiaan adalah bagian dari akselerasi atau percepatan penggunaan tenaga teknologi digital. Jadi masyarakat kan sudah emak-emak hari ini juga ikut TikTokan. Walaupun dia tidak tahu secara teknis ini piye begitu kan tidak ada. Oh katanya TikTok ini nanti akan ada bayarannya. Oh dia produktif untuk memproduksi TikTok juga. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Menurut Bapak, apa yang melatar belakangi aktivitas korupsi pada negara kita Indonesia ini, sedangkan aktivitas korupsi itu sendiri sudah tercantum dalam Undang-Undang tahun 1945, dan apakah salah satu alasannya adalah mengenai hukuman yang kurang sebanding atau dapat dikategorikan sebagai hukuman ringan? Perilaku korupsi itu, saya pikir memang harus ditanam diajarkan kepada anak-anak dari misalnya tadi saya ceritakan ibu-ibu meminta hanya anak-anak yang mendapat dari selama. Nah itu kan satu benih-benih koruptif yang sudah mulai ditanam. Itu bohong, ketika si anak ingat kan begitu menuntut itu. Saya pikir perilaku itu adalah bagian dari budaya yang sudah terbangun. Nah, karena ini adalah perilaku kebudayaan, maka ya harus diselesaikan dengan anti korupsi. Soal hukuman, di mana di belahan dunia ini ada negara yang memberi hukuman paling kejam kepada korupsi. Perilaku korupsi ini berbeda nakal. Tapi hari ini apakah Filipina bebas dari korupsi? Atau misalnya Arab Saudi, misalnya orang yang mencuri satu nisab harus dipotong tangannya, kemudian mencuri lagi satu nisab dipotong lagi tangannya, mencuri lagi satu nisab dipotong lagi tapi enggak, dan seterusnya. Apakah itu kemudian dia membebaskan Arab Saudi dari perilaku korupsi? Tidak, karena yang substantif dari hukum itu adalah taruh yang paling populer hari ini adalah yang ini yang pelecehan seksual terhadap anak-anak. Nah itu kan ada wacana untuk bisa dihukum begini. Apakah itu akan menyelesaikan masalah terhadap tingkat pelecehan seksual terhadap anak-anak? Nah, kisah ini nilai-nilai agama dan nilai-nilai keindonesiaan itu menjadi satu kebudayaan yang sangat luar biasa. Dan itu harus kita lakukan. Kiai-kiai di musola mengajarkan agama, kemudian para pendeta di gereja mengajarkan agama, kemudian para biksu di wihara mengajarkan agama. Dan itu sangat membantu terhadap negara ini untuk membangun karakter. Baik, selanjutnya bagaimana upaya yang disusun oleh anggota DPRD Lumajang pada saat ini untuk mengurangi dan juga adanya tata kelola? Adanya korupsi itu ada banyak, kita melakukan, kita minta pendapat terhadap kejaksaan, ada
kepolisian, atau setiap program yang dilakukan oleh DPRD itu kan bukan penggunaan, sehingga untuk melakukan satu tindak korupsi seperti itu juga bisa. Ya apa yang mau korupsi, ya, karena kita punya 3 fungsi. Yang pertama fungsi legislasi, ada beberapa perda yang sudah diproduksi oleh periode yang ini. Kemudian kita punya fungsi kontrol, jadi setiap kebijakan pemerintah tentu dalam kontrol kita. Kemudian fungsi yang ketiga budgeting, itu kan kita kontrol. Pintu untuk melakukan. Tapi saya pikir era yang seterbuka ini kok seperti ini sih susah kayaknya. Semua mata media sosial yang sungguh sangat luar biasa. Teman-teman NGO, teman-teman LSM punya kontrol yang luar biasa. Kemudian ormas-ormas hari ini semuanya ya kepinginnya ya mereka melakukan advokasi pendampingan pendidikan sebagai tempat sekolah. Baik, yang selanjutnya, apa peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN? Kalau saya ketua PKB, saya ketua Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten. Ada namanya PKP, pendidikan kader pertama. Salah satu materinya adalah soal KKN. Itu sebenarnya ya pendidikan kemudian partai politik itu karena memang menjadi salah satu wahana aspirasi masyarakat, maka masyarakat itu partai politik akan membangun trust di tengah-tengah masyarakat agar pada setiap event pemilu dipilih sebanyak-banyaknya. Saya pikir partai politik yang hari ini bisa menjaga kepercayaan itu, maka akan terus dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Baik, kita ke pertanyaan yang terakhir ya Bapak. Apa hubungan NU dengan PKB? Ya, PKB itu didirikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi hubungan NU dengan PKB itu hubungan bapak dengan anak. Bapak dengan anak, ya hikmah kita di partai politik ini pada NU. Kita menjadi komparator politik Nahdlatul Ulama. Baik, terima kasih atas kesediaan waktu Bapak untuk berkenan saya wawancarai sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Tata Negara. Saya mohon maaf apabila sudah mengganggu waktu Bapak. Ya, banyak dari teman-teman UB, dari Unisma, dari UIN, biasanya. Terus ada yang magang di kita di DPRD. Kemarin tuh dari UB magang. Ya Luis, rajin ya, belajar rajin karena Indonesia butuh generasi yang ini untuk masa depan kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk wawancara pada kali ini. Terima kasih Bapak, saya ucapkan banyak-banyak juga terima kasih atas kesediaan Bapak untuk saya wawancarai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.